Ya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Happy Good Friday everyone. Silakan duduk dulu. Seharian penuh saya bicara banyak soal kesembuhan dan keselamatan, healing and salvation. Perikop firman beda-beda, tapi banyak sekali pewahyuan-pewahyuan yang tersendiri. Setiap ibadah kita diajari pentingnya keselamatan itu. Setiap ibadah kita juga mengerti apa yang dikandung di dalam iman kita, termasuk janji kesembuhan ilahi. I believe God is able, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu, dan Tuhan mau untuk membebaskan kita dari belenggu. Tuhan itu mau menyembuhkan kita. Nah, sekarang kita akan baca dari Markus 3. Kali ini Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Seorang yang mati sebelah tangannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Yes, puji Tuhan ya. Tidak ada yang tak mungkin. Markus 3 ayat pertama saya baca dulu. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya. Mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah Yesus memandang sekelilingnya kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Mari kita bicara tentang Yesus. 2000 tahun lalu hari ini Jumat Agung, Tuhan Yesus mati untuk dosa kita. Yesus mati itu pertama-tama untuk menebus dosa, tapi juga untuk memikul sakit penyakit kita. Pemberontakan kita ada di badannya ketika dia digantung di atas salib itu di Kalvari Golgota. Di kitab Yesaya dikatakan dengan jelas, karena kita tersesat sebagai domba, makanya hukuman itu ditimpakan ke atasnya. Saya suka bicara tentang Yesus karena Tuhan Yesus itu begitu dalam. Bagi orang yang hatinya mau menyelidiki Tuhan dengan kepintaran, dia tidak akan berhasil untuk kenal Tuhan. Tapi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Tuhan Yesus ini menjadi perbincangan bahkan perdebatan sepanjang zaman. Kayaknya seseorang itu hidupnya diubahkan karena dia itu ketemu Yesus. Tapi orang juga bisa tersandung dalam kekekalan yang salah di sebelah neraka karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jangan sampai batu penjuru itu menjadi batu sontokan bagimu. Yesus ini bagi beberapa orang dia adalah juru selamat. Dia adalah penebus mereka. Tapi bagi orang lain Yesus ini dianggap musuh. Yesus juga banyak trikinya di hatinya, di hati orang yang lika-liku. Banyak orang mengira mereka kenal Yesus, padahal mereka hanyalah tahu tentang Tuhan. Coba saya jelaskan hari ini, di Jumat Agung ini seorang pribadi, Jesus Christ our Lord. Dan mimbar ini sudah disakralkan untuk mengarahkan mata kepada beliau. Saya coba ajarkan dari firman ini agar kita semua besar kecil kenal Tuhan. Supaya Jumat Agung ini kita nggak lalui sia-sia demi liturgi. Supaya kita datang ke gereja pulang tidak akan sama. Ayat pertama bunyinya begini, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ini rumah ibadat Yahudi, bukan gereja perjanjian baru seperti hari ini. Tapi sinagoga-sinagoga tempat mereka kumpul beberapa kakak. Beberapa kepala keluarga kumpul di situ, biasanya laki-laki sih. Lalu mereka saling rundingan, saling diskusi tentang firman Tuhan yang terkini. Yesus masuk ke rumah ibadat itu menemukan di situ ada seorang yang mati sebelah tangan. Kalau mungkin bahasa hari-hari ini adalah orang yang pansui.
setengah mati. Mungkin stroke, mungkin apa. Dan saya waktu baca ayat pertama ini saya terharu. Fokus saya langsung ke arah orang yang mati sebelah tangannya. Orang lain nanti yang Anda lihat di ayat setelahnya, banyak sekali orang yang tidak genah. Mereka yang berkedok religi, tapi hati mereka itu neraka, jauh dari Allah. Tapi orang ini saya kagum loh, seorang yang mati sebelah tangannya. Kalau saya jadi dia, tidak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, saya nggak ke gereja. Berapa banyak orang itu beralasan tidak ke gereja, karena bisa nyembah Tuhan di mana-mana. I know. Tapi buktinya Tuhan Yesus juga masuk ke rumah ibadat loh. Berarti Tuhan juga mengindahkan ibadah. Tuhan masuk ke sana. Lalu orang yang mati sebelah tangannya ini tidak membuat satu excuse atau alasan bagi dirinya. Aku gak ke gereja aku pansui tanganku setengah mati. Separuh dari tangan saya itu gak bisa digerakkan. Separuh badan lah. Ya, khususnya lengan dan tangan. Begini loh, tangannya dia separuh bisa mati, tapi kakinya kan masih hidup. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tangan bisa mati, kaki kan bisa jalan. Jangan beralasan, tetaplah ikut Tuhan. Tapi aku gak bisa memuji Tuhan, aku bisu. Pernah lihat gak Christmas tahun lalu? Teman-teman yang bisu tuli di sini. Menjadi choir, bayangin choir tanpa suara. Yang kita seringkali orang yang bisa mendengar sebut mereka tunarungu. Malah justru ironisnya saya baru tahu dengan adanya ministry bisu dan tuli di gereja kita GMS Surabaya Barat sini. Baru saya mengerti bahwa kalau kita sebut mereka tunarungu mereka malah tersinggung. Mereka lebih suka disebut kaum tuli. Aneh ya, baru buat kita karena kita mendengar. Coba lihatin di sini, yang choir tahun lalu itu, yang jadi jagoan kita, yaitu yang bisu tuli. Mestinya mereka nggak nyanyi lagi loh, ibadah-ibadah terakhir itu beberapa. Saya minta secara pribadi, bisa nggak kalian tahan kantuk, tahan letih, nyanyi lagi. Karena jemaat mengharapkan ketemu kalian. Bisu pun bukan halangan untuk memuji Tuhan. Ya, saya masih ingat kok pakai gerakan-gerakan isyaratnya itu saya ikut di sini. Saya terharu, saya nggak bisa lupa. Itu highlightnya Christmas. Jangan pernah beralasan. Selama tubuh Anda itu masih ada nyawa, layani Tuhan, cari Tuhan, beribadah. Ministry CG di kelompok sel. Saya juga terharu pada waktu suatu kali saya khotbah di sini, ada salah satu dari CGL, ya. Ketua kelompok kecil kita atau cell group leader kena kanker lidah. David namanya, betul ya? Di sini naik ke sini kesaksian dengan suara yang pelan karena sudah kemoterapi, lidahnya sudah nggak utuh misalnya, mungkin begitu. Dan bicara bahwa kita harus layani Tuhan selagi bisa, nggak mau quit, nggak mau resign jadi CGL, melayani sampai titik darah penghabisan. Selama nyawa masih dikandung raga, layanilah Allah, carilah Tuhan, beribadahlah, melayani sesama. Nggak pernah sia-sia orang yang begitu. Ternyata hari itu dia datang ke gereja. Meskipun tangannya tidak nyaman, separuh tangan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Dia nggak beralasan, ketemu Yesus, ketemu mujizat. Meskipun dia bisa aja beribadah di rumah. Tapi dia memilih untuk datang. Dan Tuhan datang ke rumah ibadat itu. Di Markus 3 dan menyembuhkan dia. Kalau kita baca sekilas kayaknya seolah-olah dia ini dipakai sebagai kasus khusus untuk membuktikan atau untuk melawan orang-orang yang merupakan kritikus Yesus. Bukan loh, Yesus kalau sembuhkan orang itu tulus. Dia gak pernah sembuhkan kita supaya kita nanti kesaksian, itu nomor 2. Itu kesadaran. Tuhan gak pernah sembuhkan kita supaya nanti dapat pengikut. Gak pernah gitu. Tuhan Yesus lo ngapain dapat pengikut? Kalau kita gak ikut Yesus yang masuk neraka ya kita bukan dia. Ya, Tuhan gak pernah suruh berkati kita secara finansial keluar dari hutang piutang supaya kita memberi perpuluhan. Gak pernah. Itu kesadaran. Itu panggilan. Tuhan kalau tolong kita itu Tuhan tolong kita, titik bukan koma. Gak ada seorang pribadi
manapun, kapanpun, di zaman apapun setulus Yesus. No one is like him. Makanya rugi kalau nggak kenal Tuhan Yesus. Rugi. Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Nah, ini sekarang mulai masuk individu yang lain. Mereka di sini siapa? Orang Farisi. Kita tahu dari ayat terakhir mereka keluar lalu cari orang Herodion dan bersekongkol untuk bunuh Yesus. Mereka di sini masuklah orang-orang jahatnya. Mereka mengamat-amati Yesus. Just because kita mengamat-amati Yesus bukan berarti kita cinta sama dia. Saya bisa bayangin mata mereka tertuju pada Yesus untuk mencelakakannya. Gak tentu. Gak tentu orang yang mengamati mimbar ini akan bertumbuh, gak tentu. Gak semua orang yang melihat ke depan sini itu mau berbuah, gak semua. Not everybody, tidak semua orang yang observasi Yesus itu karena cinta. Enggak. Dan tidak semua orang mengikut Yesus karena pribadinya. Makanya itu kita harus introspeksi. Jumat Agung itu apa artinya? Kita menghayati. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Berarti mereka yakin dong kalau Tuhan sanggup. Malahan agak malu nih. Orang Kristen kalah imannya sama orang Farisi. Orang Farisi loh tahu Yesus mampu. Kita seringkali ragu akan kemampuannya. Bisa nggak ya Tuhan ya? Bisa nggak ya? Waktu kita dilanda masalah nggak tentu penyakit. Kita seringkali bertanya. Ini masalah terlalu besar nggak ya untuk Tuhan? Jujur. Pernah gak kita itu begitu sumpek hatinya? Hatinya itu loh begitu galaunya. Rasanya ini gak bisa disortir sama Tuhan. Apalagi kalau itu udah kena perasaan. Wah, kalau udah kena perasaan kita seperti benang yang kisut di sini. Udah. Rasanya Tuhan sendiri gak tahu titik temunya di mana. Tuhan sendiri gak paham titik terang. Sang terang dunia itu bingung. Bingung atas keadaanku. Orang Farisi ini lebih beriman. Mereka tahu kalau Yesus menyembuhkan. Bahkan mereka udah curiga Yesus akan. Kita loh gak pernah curiga Yesus akan. Kita selalu merasa Tuhan itu jauh, jual mahal. Mau gak ya dia? Kalau dia mau, apakah dia mampu ya? Ada orang Kristen yang begini. Aku tahu Tuhan mampu, tapi aku ragu apa dia mau. Jarang ada anak Tuhan yang yakin kedua-duanya. Aku tahu Tuhan mampu dan aku tahu Tuhan mau. Gabungkan dua itu mampu dan mau, dijus jadi satu. Brrr. Mau dan mampu, M dan M itu menjadi M yang lain, namanya miracles atau mujizat. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Mereka udah curiga nih. Mereka udah tahu nih sebentar lagi rasanya Yesus akan sembuhkan. Kok bisa ya antenanya di Farisi bukan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus loh masih Gak punya ekspektasi waktu datang ibadah. Waktu Yesus tiba pun mereka gak punya ekspektasi apa-apa. Hanya taunya berdesak-desakan, ya kan, bersenggol-senggolan. Tapi hanya seorang perempuan yang pendarahan, 12 tahun lagi, yang pegang puncak jubahnya dan tarik kuasa keluar. Just because we are in church doesn't mean we have an expectation. Hanya karena kita berada dalam hadirat Allah di gereja misalnya, bukan berarti kita punya ekspektasi apa-apa. Kita kalau datang ke gereja itu harus ada ekspektasi untuk bertumbuh. Untuk mendengar suara Tuhan untuk hidup kita. Untuk berubah, untuk berbuah. Harus tuh mujizat dan sebagainya itu berkat. Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak minta sama Tuhan, masa minta sama tetangga? Asal gini loh, minta itu boleh. Tapi jangan kecewa kalau belum diberikan. Kebanyakan murid-muridnya hanya bisa berdesak-desakan. Berhimpit-himpitan. Tapi nggak punya ekspektasi. Orang Farisi ini punya ekspektasi. Kelihatan Yesus di rumah ibadat mereka berkata, aha ini dia sang pembuat mujizat. Langsung mereka tahu, in that service di kebaktian itu akan terjadi miracle. Hanya mereka motivasinya salah. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka udah yakin sih, bentar lagi nih, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Semua kalimat itu fine-fine saja, kecuali kalimat terakhir ayat 2b, supaya mereka dapat mempersalahkan Yesus. Itu aja yang salah. Mereka tuh liatin Yesus terus loh, bayangin mata mereka itu gak pernah putus, mereka lihat Yesus. Lihat begini, melirik kanan, melirik kiri, melirik Yesus kemana diliatin. Jangan-jangan mujizat terjadi, mereka tahu sebentar lagi.
Tapi mereka mengamatinya bukan karena cinta. Jangan kaget lu ya. Ada orang yang kayaknya pinter Alkitab, mengamat-amati tulisan-tulisan Tuhan. Tapi waktu dibaca bukan karena cinta. Baca Alkitab tidak garansi Anda bertumbuh kalau motivasimu salah. Banyak orang itu bukan mencari Tuhan, tapi mencoba menginvestigasi Allah. Yang tahu diri dong, orang berdosa kok dudukan Yesus di tempat terdakwa. Kursi terdakwa itu Anda dan saya, Dia yang mengampuni Jumat Agung ini. Kalau kita membuka Alkitab mengamat-amati, gua tahu. Kita akan merasa sok tahu dan kita akan merasa lebih hebat dari orang lain. Ternyata ya dari ayat 2 saya pelajari satu hal. Knowledge does not necessarily draw you to Christ. Pengetahuan tidak otomatis mendorong Anda ke Kristus. Pengetahuan belaka termasuk pengetahuan firman. Mereka tahu loh Yesus ini mau buat apa. Mereka sangat hafal dengan pelayanannya. Buktinya tindak tanda Yesus kebaca semua. Bayangin kita juga bisa baca Yesus ini di firman Allah. Tindak tanduk Tuhan itu loh terbaca. Mereka mengamat-amati. Mereka punya pengetahuannya malah lebih tahu dari murid-muridnya. Bahkan sekolah teologi pun jikalau motivasimu salah tiada berguna. Sebab orang bisa penuh teologi empty. Tapi empty. Orang bisa punya teologi di kepalanya. Karena pengetahuan itu membesarkan kepala. Tapi hatinya hampa. Hampa Kristus namanya. Hampa kasih. Bisa sinis sama sesama. Bisa tidak berguna. Kemana-mana dia pergi selalu keruh. Selalu menghasilkan sampah. Tidak ada buah Roh Kudus atau kebenaran. Yang ada hanyalah perpecahan, pertengkaran, hujatan, kerugian, korupsi, perjinahan. Dari sini kita melihat bahwa tidak semua orang itu sungguh-sungguh Kristen di hati. Nggak semuanya. Knowledge does not draw us to Christ necessarily. Tidak otomatis akan mendorong kita atau membawa kita dekat pada Tuhan. Jadi bukan pengetahuan. Ternyata hati yang humble yang mau diajar. Nah, itu yang membawa kita dekat sama Tuhan Yesus. Ayat 3. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya. Itu. Mari berdirilah di tengah. Mau tahu gak kenapa disuruh berdiri di tengah? Bukan karena supaya nanti lewat kejadian ini Yesus ternama. Supaya difoto gitu. Bukan. Yesus itu sebenarnya waktu saya baca cerita ini. Dia hendak mempercepat kesembuhan orang ini. Dia mau membela kasusnya. Waktu Tuhan berkata, marilah berdiri di tengah itu. Yesus seperti lawyer atau pengacaranya. Karena Yesus tahu semua orang sudah ngecing dia. Demi Yesus, demi nangkap Yesus, semua orang udah ngecing dia. Kalau ini dibiarkan, orang ini gak sembuh hari ini. Dan Yesus gak suka ulur waktu loh. Yang lebih populer di dalam otak manusia adalah Tuhan itu kalau bisa buat lambat ngapain buat cepat, ya kan? Biasanya kita lebih percaya doa kita lambat dijawab daripada cepat dijawab. Ya. Saya selalu menerapkan iman yang beda. Jadi kalau doa saya lambat dijawab, saya terkejut. Wow, dengarin Tuhan. Kalau kita kan lain, kalau kita ngalami mujizat kan kita yang terkejut. Wow, kok cepat? Nah itu berarti memang sudah punya iman yang lambat atau iman yang negatif. Saya agak beda iman saya. Saya mau ajarkan ke Anda, bukan berarti saya lebih superior atau lebih rohani, enggak. Sebagai gurumu juga, saya ingin mengajarkan kepada Anda gimana caranya beriman versi yang saya tahu dan saya jalani. Saya sama Tuhan itu, kalau sampai doaku jawab di lambat, saya terkejut. Saya berkata, wow Tuhan dengarin Tuhan. Tapi kalau mengalami mujizat saya berkata, haleluya puji Tuhan. Ini normal bagi Tuhan. Ya, mari kita punya iman GR sedikit. Tapi GR yang baik ya, bukan GR yang sombong. GR yang sombong itu berdasar pengetahuan, merasa diri lebih benar, lebih hebat, lebih rohani dari orang. Padahal buahnya gak seberapa atau gak ada. Gak sedikit orang di dunia itu salah paham sama dirinya, overrating. Terlalu overrated, terlalu muluk. Image akan dirinya sendiri.
Kalau saya belajar untuk punya image yang tinggi akan Tuhanku, setinggi-tinggi imageku akan Tuhanku, pasti lebih rendah dari aslinya karena Tuhan itu maha tinggi. He's the most high. Saya punya image yang tinggi sama Tuhan. Tuhan kalau jawab itu cepat. Jangankan Tuhan, coba lihat ya, orang kalau dekat sama Tuhan ya nggak mungkin lelet. Nggak mungkin. Orang kalau dekat sama Tuhan Anda akan lihat, kerjanya itu tak, 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 tak. Jadi kekristenan yang palsu itu gini, dia berkata karena aku doa lah, karena aku pelayanan lah, lalu kerjanya amburadul, itu Kristen palsu. Kristen yang asli, kalau Anda lihat itu dari hati, orang yang penuh Roh Kudus, pasti self control, penguasaan diri, buah roh nomor 9 itu bukan hanya menguasai diri rem, tapi tak-tak dalam segala sesuatu. Setiap pukulannya itu smash, 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 smash. Itu orang penuh Roh Kudus. Coba nggak percaya, baca di Kisah Para Rasul. Waktu Petrus penuh Roh Kudus, dia berdiri dengan tegasnya. Emas perak tidak kuberikan, apa yang kupunya kuberikan padamu. Jalan. Ananias, Safira dan sebagainya, oh my goodness. Bapak Ibu Saudara, saya coba rewrite atau menulis ulang kekristenan di hati Anda waktu Jumat Agung ini. Saya rasa perfect sekali, bukan dengan tinta tapi dengan darah. Dan kita sekarang pelajari. Waktu Tuhan berdiri, suruh orang itu berdiri di tengah, Tuhan mau bebaskan dia dari cing-cingannya orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan gak lelet. Tuhan bisa sembuhkan dia besok gak? Karena hari Sabat, hari itu hari Sabtu berarti orang Yahudi. Sekali lagi jangan berdebat soal hari Sabat. Di Pakistan Jumat. Orang Kristen beribadah Jumat di sana. Karena libur nasionalnya begitu. Kalau di Indonesia Minggu. Oke? Tapi di situ Sabtu. FYI for your information only. Yesus bisa nggak sembuhkan dia hari Minggu besoknya? Bisa, tapi Yesus nggak mau tunda. Bisa nggak Senin? Senin kan sudah nggak kontroversial. Nggak bisa. Today is today. Kalau terlambat bisa nangis kayak begitu. Today is today. You know, Tuhan itu nggak pernah lelet. Your blessings today, He will give you today. Kalau nggak dikasih, jangan ngotot. It's not for today. Berkatmu itu hari ini, sehari itu sehari. Kesusahan juga kok. Berkat Tuhan itu nggak pernah lelet. Tuhan kita itu selalu tak-tak. Apa yang Tuhan berikan hari ini, berkatmu hari ini. Kalau tidak diberikan hari ini, berarti bukan berkatmu saat ini. Nggak usah ngotot. Harus sekarang, nggak usah. Nggak usah. Beritakan aja firman, lakukan kehendak Tuhan. Gereja juga sama kok. Saya buka cerita ya. Saya itu dituntun Tuhan juga lewat mimpi. Jadi saya itu diberitahu Tuhan nanti. Kehadiran CG maupun kehadiran ibadah kita itu masuk ke plateau atau ketinggian baru. Itu Tuhan sudah beritahu saya. Lewat mimpi nanti segini. Ini normalnya. Tuhan sudah beritahu saya. Supaya saya itu tidak kejar. Supaya saya tidak kejar target. Tapi supaya saya mengejar faithfulness atau kesetiaan. Be faithful, terus saja taburkan firman dan memberikan pelayanan. Ikut Tuhan itu enak. Gak tentu kita diberitahu lewat mimpi atau apa. Tapi ikut Tuhan itu semua itu ada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus panggil dia, mari berdiri di tengah. Mau dibebaskan dari cing-cingannya orang. Tuhan bilang, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Hari Sabtu itu, berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, skakmat. Gak bisa jawab dia, digituin. Mana? Orang Farisi juga pintar. Ini orang-orang yang sangat intelektual. Mereka tidak langsung menjawab. Orang Farisi kadang-kadang juga lebih pintar dari anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan lebih cepat menjawab daripada mendengar. Alangkah baiknya kita tunggu dulu selesaikan pertanyaan yang kita dengarkan baru kita jawab dengan bijaksana. Kalau bisa dalam conversation kita sehari-hari sebagai putra-putri kerajaan sorga kita dengarkan dulu. Jangan menyelah kalau bisa. Ya. Orang Farisi punya hikmat tapi tidak punya kasih. Kita punya kasih mesti punya hikmat. Katakan amin. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tapi mereka itu diam saja. Kalau menurut saya sih bukan karena berhikmat. Tapi skakmat, mereka gak bisa jawab. Mana diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Ayo. Tak tambahin kata hayo.
Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Hayo. Mereka nggak bisa jawab Tuhan. Tuhan lagi memberikan kepada kita sebuah prinsip di sini yang kita bisa tangkap baik-baik. What is it? There is no bad day to do something good. Tidak ada hari yang buruk untuk melakukan sesuatu yang baik. Ingatlah itu, baik tidak baik waktunya beritakan firman. Karena memberitakan firman is always right, selalu benar. Baik tidak baik selalu mengasihi. Meskipun orang itu gak tentu mengasihi kita kembali, mungkin kita mengasihi orang itu tidak akan kembali. Jikalau kita mengampuni, tapi orang itu gak mau berubah. Never wrong to forgive. Never wrong to give. Saya selalu memilih, saya dan keluarga saya untuk memilih menjadi seorang pemberi, bukan menjadi seorang yang kikir. Value itu kami pegang teguh. There's never a bad day to do something good. Tidak pernah ada hari yang salah atau hari yang buruk untuk melakukan apa yang benar dan apa yang baik. Makanya Tuhan berkata gini, kalian kira Sabat ini kalau saya lakukan kesembuhan itu berarti saya berdosa? Tuhan tanya sama mereka, iya gitu ya. Jadi mana diperbolehkan dong pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Prinsip you itu apa digituin sama Tuhan? Prinsipnya kalian itu apa? Tolong beritahu saya. Mungkin Kristus bisa belajar sesuatu daripadamu. Tolong beritahu, jadi hari Sabat ini loh yang kalian anggap keramat ini. Menurutmu dan kamu seperti ditunjuk sama Yesus. Boleh berbuat baik atau berbuat jahat? Nggak bisa ngasih prinsipnya. Hanya tradisi. Tapi tradisi ompong gigi. Tidak ada prinsip ilahi di dalamnya. Pengajaran manusia bukan pengajaran Allah. Jadi boleh membunuh orang atau menyelamatkan, mana yang namanya kriminal. Kok gak bisa bedain tangan kiri dengan tangan kanan. Tuhan tegur mereka. Tuhan berkata gini dengan kata lain kepada umatnya, pada kita. Really, church, gerejaku, tidak ada hari buruk untuk melakukan apa yang baik. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, when you are given a chance, an opportunity, kalau Anda diberi sebuah kesempatan di depanmu untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendaknya, untuk taat pada perintahnya, do it, lakukan. It's never a bad day to do that. Never a bad timing. Tidak pernah salah waktu, tidak pernah hari yang buruk untuk melakukan itu. Tidak ada hari buruk, tidak ada hari salah untuk melakukan kehendak Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi sebaliknya juga sama. There is no good day to do something bad. Oh gak apa-apa lah, aku jatuh dalam dosa kan besok gak pelayanan. Ya mungkin besok gak pelayanan, tapi kalau Tuhan datang hari itu, wah cilaka kita lagi dosa Tuhan datang. There's never a good day to do something bad. Ya gak bisa salahkan saya, orang itu cari gara-gara dulu kok. Ya sudah saya cari perkara sama dia. Ya. Tidak ada alasan yang tepat untuk berbuat jahat. Di mata Tuhan, berbuat jahat adalah berbuat jahat, apapun alasannya. Kita diajari kekristenan. Saya rasa 3 ibadah sebelum tadi itu saya banyak bicara tentang kesembuhan, keselamatan. Tapi ibadah yang sekarang ini saya merasakan banyak harus bicara tentang bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Saya dorong Anda dan saya, kita semua untuk memahami pengajaran ini. Tapi mereka itu diam saja, gak bisa jawab Tuhan. Ayat 5 ya, ini jarang terjadi loh. Baca baik-baik karena Anda tidak menemukan terlalu banyak repetisi kayak begini. Iya, tidak pernah diulangi maksud saya. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, itu pernah. Dan dengan marah. Yesus jarang marah loh. Yesus jarang banget marah. Kalau kita yang ditulis di Alkitab, rasanya setiap pasal itu Papa marah. Pasal berikutnya Papa marah lagi. Pasal lagi berikutnya lagi Papa malah terus. Berikutnya lagi masih marah. Berikutnya lagi marah terus, marah lagi. Ya, Yesus gak pernah. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kepada mereka lalu berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Yesus berkata, Yesus marah. Kenapa ia marah? Tuhan tahulah bibit bobot bebetnya Farisi itu kayak apa. Tapi Tuhan kasih kesempatan mereka di instan yang sekarang ini, dalam kejadian now ini, supaya mereka punya titik balik untuk berubah. Malah mengeraskan hati seperti Firaun. Harusnya waktu dia lihat begitu itu, kelihatan orang begitu, Tuhan mau sembuhkan. Harusnya berkata, ya gak apa-apalah.
Mereka bisa pakai logika kan, berbuat baik kan lebih baik dari berbuat jahat. Kasihan orang itu begitu 1 hari lagi. Bagaimana besok kalau stroke mati? Mana ada sih orang pergi ke ICU, jangan munafik deh. UGD, orangnya itu tabrakan, hari Sabat, sorry, besok ya saya baru operasi, hentikan pendarahan, mati. Mereka gak bisa lihat ini UGD-nya Allah. Mereka gak bisa lihat ini ICU yang sangat-sangat intensif sekali harus terjadi hari ini. Mereka gak bisa lihat keperluan dan kepentingan, kebutuhan manusia. Mereka hanya bisa lihat tanggal saja. Makanya ya kalau gara-gara tanggal yang baik itu berantem keluarga demi pernikahan, hari yang bagus apa? Harinya bagus, hubungannya jadi jelek. Udahlah mendingan tanggalnya jelek. Menikahlah tanggal 13. Sekalian asal hubungan bagus. Gak apa-apa itu. Sekalian menikah di bulan 13 kalau ada. Manusia itu bisa konyol loh. Demi sesuatu yang fana, dia hancurkan malahan apa yang seharusnya berarti dan berharga. Apalagi yang kekal sifatnya. Ini orang-orang kok gak bisa lihat gitu loh. Ini kalau misalnya ada kecelakaan pendarahan, ada orang sekarat mau mati. Dokter jaga kan harus langsung sabat atau tidak. Tuhan tuh menjaga kita. Dan Tuhan bilang, no. I'm not a pleaser of man, aku tidak akan menyenangkan manusia. Lalu gara-gara takut sama kalian, aku tunda berkat orang ini, anak Abraham. Aku akhirnya ulurkan miracle atau mujizatnya sampai besok hari Minggu atau hari Senin. Yang acceptable atau yang bisa you terima. Tuhan kata, aku tidak peduli, I'm gonna heal him now. Aku akan sembuhkan dia hari ini. Saudara tahu nggak Tuhan itu mencintaimu dengan passion. Tuhan kalau mengasihi kita itu dengan gairah, kita aja yang taruh rasa curiga, kita merasa Tuhan itu gak care. Kayaknya kalau kita gak puasa gimana, doanya kenceng seperti apa, imannya itu serasa penuh segelas. Kalau kita punya gelas kosong, iman itu harus penuh sampai takaran sekian baru didengar Tuhan. Manusia itu loh mempersulit dirinya sendiri di hadapan Allahnya, padahal Allah tidak mempersulitnya. Jumat Agung ini kan menunjukkan pada kita jalan ke Tuhan itu jadi easy, karena sudah dibeli. What's easy don't make it hard. Life is already hard. Hidup sudah susah, jangan dipersusah. Hidupku susah. Kalau saya tanya saya punya susah nggak? Ada. Hidup saya ada susahnya. Hidup sudah susah. Tapi satu hal nggak susah di hidup saya. Hubungan saya dengan Tuhan nggak susah. Makanya saya itu bahagia, sukacita, nanggung susah apapun dapat saya tanggung di dalam Dia yang memberi saya kekuatan. Karena saya dengan Tuhan aman. Kalau hidupmu sudah susah, jangan susah sama Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa membuat hidupmu lebih ringan. Datanglah padaku, kuk yang kupasang ringan. Membuat kita itu stres double-double gak perlu. Loh, stres kehidupan pasti ada. Membuat kita stresnya itu berlebihan. Sampai gak bisa kita tanggung, itu bukan stres kehidupan, stres yang kau ciptakan. Kita membuat kita sama Tuhan jadi susah. Yang bisa kecewa, bisa marah sama Tuhan, bisa gini. Sama Tuhan tuh aman. Waduh, belum dapat hari ini. Apa yang kudoakan? Gak apa-apa. Tuhan tahu, ngerti sendiri. Mungkin besok atau besok lusa atau bulan depan, tahun depan gak apa-apa. Pokoknya aku tahu kalau ini tidak ada di sini hari ini. Itu bukan milikku. Simple kan? I'm very easy on the inside. Tahukah Anda, di dalam hati saya ini Hawaii selalu dan Bali. Di luar ini kerjanya kayak New York, Rio, Tokyo. Bisingnya Jakarta. Tapi di dalam hati saya itu selalu pantai Tuhan. I'm very easy on the inside. Very easy. Saya melihat ya, orang-orang yang tugasnya gak seberat itu secara rohani maksudnya aja. Kenapa ya? Dibawa-bawa pikiran stres-stres dulu. Saya kadang-kadang kelihatan tuh kasihan tuh. Aku kerjaannya terus terang lebih berat dari kamu loh. Tugasnya, aku bisa santai, kamu gak bisa. Lucu. Enggak ngomong gitu untuk ngece seseorang. Enggak, cuman saya pikir ya, kedewasaan rohani itu perlu. You know, faith is easy. Iman itu mudah. Amin. Dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kalian kok gak mau berubah sih? Ini kesempatan untuk kalian berubah, gak mau. Ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Ini lucu loh, ini humor ini. Anda baca lagi. Ulurkanlah tanganmu. Ini orang langsung ulurkannya. Kalau saya gak akan ulurkan tangan, saya akan ulurkan lidah.
Saya kan mati setengah, tangan saya mati, ya kan? Ulurkan tanganmu, saya bilang, Tuhan, ini yang mati tanganku, kok malah tanganku suruh ulur? Saya akan pakai logika saya untuk bantah. Yang saya ulurkan lidah. Ulurkan tanganmu, Philip. Lah kalau sekarang tangan saya yang sakit. Saya berkata, Tuhan, sorry ya. Gak salah nih instruksi. Gak salah ya. Kau suruh ulurkan tanganku. Jelas-jelas tahu yang mati itu tangan saya. Kok disuruh ulurkan itu bahasa Ibraninya versi Semarang kepiye ya. Tapi orang ini mengulurkan tangannya. Inilah iman. Iman orang ini coba saya jelaskan ya. Tidak ditulis di Alkitab ini. Tapi dengan eksposisi Alkitab ini. Saya coba gali. Iman orang ini bunyinya kayak apa. Supaya Anda bisa catat dan bawa ke rumah jadi imanmu. Ya, coba saya jus intisarinya jadikan satu pil kecil gitu loh. Di dalamnya ada zincnya, ada vitamin D-nya, ada semuanya untuk Anda makan. Haleluya. Enak langsung terima. Saya baca 5 jam, Anda 5 menit langsung menerimanya. Praise the Lord. Itulah hak warisnya jemaat. Oke, saya baca lagi ya. Ulurkanlah tanganmu dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Tulis ini. What God commands, He enables. Apa yang Tuhan perintahkan, Dia mampukan. Tuhan gak pernah main perintah tidak mampukan kita. Tuhan bukan Firaun ya. Ayo sana bangsa Israel, gua mau hukum. Suruh mereka cari bata gara-gara Musa. Sekarang tidak disediakan jeraminya. Kamu buat bata tanpa materi raw atau tanpa bahan mentah. Tuhan gak gitu. Tuhan itu bukan tyrant. Tuhan itu bukan diktator. Tuhan itu Bapak. Kalau saya bilang sama anak saya, kamu les, saya sudah sediakan mobilnya. Kalau saya bilang sama dia sekolah, uang sekolahnya dari Papa. I enable what I command. Aku akan memampukan dan menyediakan apa yang kuperintahkan. Makanya saya sama Tuhan itu imannya easy. Kalau Tuhan bilang 300 gereja, saya sudah merem tahu ada 300 hamba Tuhan. Very easy, saya gak bawa stres. Saya gak bawa stres finansilnya, SDM-nya, whatever, saya gak bawa stres. Saya itu kenal Tuhan saya, itu kelebihan saya yang dunia gak punya. I know Him. Sedangkan orang Farisi hanya know about Him. Mereka tahu, membaca kira-kira gerak-geriknya, alamak. Saya kenal Tuhan, titik. Tidak usah ngaku-ngaku. Orang yang kenal Tuhan itu jalannya kelihatan. Kelihatan. Itu gak bisa ditiru. Gak bisa dipalsu maksudnya. Orang kalau sama, jangankan sama ini, sama orang itu kalau takut atau berani berjalan di gelap juga kelihatan cara jalannya. Nah itu berarti mau cepet-cepet. Sama anjing aja. Anjing aja bisa tangkap kok ini orang takut sama saya ini. Tambah dikerjain kan. Padahal anjingnya itu kelihatan besar padahal anjing Peking kecil. Anjing juga tahu yang ini jangan coba-coba, ini orang tenang. Tenang. Sama hewan, binatang, sama ciptaan Tuhan aja kelihatan. Kalau kita jalan, hidup kita mengenal Tuhan, kelihatan. Itu gak bisa dipalsu. You just know it. When someone knows God. Saya gak berkata ini saya masih belajar. Saya harap Anda pun akan berjalan demikian rupa. Orang sekeliling Anda akan tahu, orang ini kenal Tuhan. Orang ini kenal Tuhan. He knows God. He knows what he's talking about. Saya harap jemaat yang saya gembalakan, yang kita gembalakan ini semuanya bukan a bunch of Christians who claim they know God. Bukan sekelompok orang Kristen yang mengklaim-klaim mereka kenal Tuhan. Tapi yang sungguh-sungguh kenal Allah. Itu harapan kami sebagai gembala. Amin, yuk kita bertumbuh bersama ya. Sekali lagi saya ulang, Tuhan selalu memampukan yang Dia perintahkan. Kalau Tuhan bilang sama dia, ulurkan tanganmu. Langsung aja ulurkan tangannya. Langsung ulurkan tangannya. Maka sembuhlah tangan orang itu. Makanya ngamuk sekali lalu keluarlah orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Karena mereka malu, mereka tidak diindahkan. Yang diindahkan adalah orang penyakitan yang disembuhkan. Tapi orang berpengetahuan tapi sok-sokan ditinggalkan sama Tuhan. Pernah sekali suatu hari dalam sebuah bukan KKR. Waktu itu saya ada di sebuah rumah. Waktu kita memuji Tuhan, ngobrol-ngobrol biasa. Lagu ini terngiang di kuping saya, lalu kita nyanyikan, ada gitar di sana. Gitar jelek sih,
Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Langsung ulang lagi, ada kuasa dalam darahnya. Saya dengar suara tiba-tiba. Suruh si lumpuh jalan. Ada satu orang datang ke rumah itu dibawa, persekutuan kecil aja, zaman-zaman tahun berapa itu, tahun 98. Itu saya pertama kali pelayanan di Indonesia. Bukan di gereja besar, apa bukan. Udah kita cuma nyanyi-nyanyi gitu aja. Persekutuan pun gak tahu kapan berawal, kapan berakhir. Cuma kumpul, ketemu, hehehe, lalu ngobrol. Lalu ada orang lumpuh dibawa datang sana, minta didoakan. Minta kami doakan. Saya gak langsung doakan, ngobrol-ngobrol aja dulu. Lalu kita nyanyi-nyanyi, belum mulai, cuman main-main gitar aja ngejam. Ada kuasa, saya dengar suara. Suruh si lumpuh itu jalan. Ulurkan kakinya. Wah, saya gak pernah. Bukan tipe orang yang coba-coba ya. Ada orang yang coba-coba soal kesembuhan. Oh, siapa tahu. Karena dia itu penasaran atau mau membuktikan diri. Saya gak gitu. Saya aman sama Tuhan. Damai-damai aja. Tiba-tiba saya dengar aja. Mendadak dengar. Suruh si lumpuh jalan. Nah kasusnya adalah dia tuh datang dengan 4 orang menggotong dia. Persis kayak cerita Alkitab. Tapi gak bolongin atap saya. Untungnya ya kan. Itu kan rumah kontrakan gimana. Dan itu datang 4 orang sungguhan. Dan semuanya gak kenal Tuhan. Mereka cuma dengar temannya, minggu lalu saya doakan lalu sembuh. Tahun 98. Nah pada waktu kita lagi nyanyi gitu, 4 orang itu datang di sana menunggu. Saya nggak gimana sampai saya menantikan Allah. Dan Tuhan bicara dengan jelas, suruh si lumpuh jalan. Dia itu kasusnya itu nggak tahu kena apa, kanker atau apa, otaknya kena otak gitulah. Dan semuanya jadi lumpuh, pansui lumpuh. Ya, lumpuh gitu ya, dan dia nggak bisa berdiri, diangkat itu. Terus saya berdiri dan berkata, tolong ya, angkat dia. Dari mana saya punya keberanian seperti itu? Jangan lakukan di rumah ya. Iman timbul dari pendengaran. Kalau nggak dengar jangan coba-coba. Nggak jalan si lumpuh, tambah geblak. Saya dengar, nggak audible sih, tapi di hati saya jelas sekali suruh si lumpuh jalan. Saya bilang, tolong ya, silakan jalan. Dia liatin saya itu ya dengan mata gini. Apakah sini saya lumpuh, you buta ya? Itu saya masa gak lihat itu kayak reklame itu jalan di otaknya. Saya bilang, enggak, jalan. Dia bilang, jalan. Nggak mau nurut, saya bilang yang 4, tolong diangkat. Angkat. Diangkat Pak, angkat. Lumpuh boleh lumpuh, you gak boleh tuli. Diangkat sungguhan. Langsung jalan, sebelum tepuk tangan. Untuk Tuhan, bukan cuma jalan, naik turun tangga, lari. Ini orang otaknya sudah kena, syarafnya semua sudah nyebar misalnya. Dan dia lumpuh itu total. Cuman tangan bisa digerakkan, ini ke bawah sudah habis, nggak bisa. Datang itu digotong. Dan dia lari-lari. Ketika dia lari-lari, untungnya ya orang ini tidak ulurkan lidah dan bantah. Dia nggak percaya, nggak apa-apa. Seperti Petrus saya kuatkan dan pergelangan kakinya langsung kuat. Saya suruh 4 itu gotong dia. Suruh dia angkat, waktu dia diangkat begini langsung kuat dan langsung berjalan, langsung lari-lari kemana-mana. Nah sekarang kita tepuk tangan untuk Tuhan. Oh haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Come on. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. One more time. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada keselamatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Lambaikan tangannya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada keselamatan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Glory to God. Haleluya. Saya merasakan tergerak di hati saya kalau Anda ada bagian-bagian tubuh yang mati nggak bisa digerakkan. Now it's time to have that faith. Tentunya semua yang Tuhan lakukan akan lolos dari penelitian dokter, akan lulus ujian medisnya, semua akan terbukti dan terverifikasi. Tapi saya percaya saat ini Tuhan ingin menghidupkan apa yang mati, bagian-bagian tubuh yang tidak bisa digerakkan, Tuhan akan memberi kehidupan di sana. Jikalau Anda mengalami itu, saat ini juga ada bagian tubuh yang mati, letakkan aja di tempat, di bagian badan Anda jikalau memungkinkan. Saya mau doakan termasuk mereka yang tidak ada di sini. Tuhan Yesus, I speak healing in Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tengking sakit penyakit itu. Tidak hanya yang tidak bisa digerakkan anggota badan alias mati, bagian badan tertentu, bagian tubuh. Tapi saya berdoa untuk setiap sakit penyakit hari ini juga dipatahkan. Waktu kami mengambil perjamuan kudus sebentar lagi, kuasa Tuhan akan bekerja menyeluruh. Makan roti dan minum anggur yang kita sudah canangkan sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kesembuhan dan kesehatan akan tiba atas umat Tuhan. I pray Jumat Agung ini, we will be healthier setelah ini. Kami akan menjadi lebih sehat, lebih kuat untuk melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya merasa ini waktunya pertama-tama sebelum nanti kita perjamuan kudus meteraikan semua iman kesembuhan yang kita imani bersama ini. Saya ingin mendorong Anda dan tanya, kalau ada di antara kita hari ini yang belum terima Yesus atau undur dari Kristus, jikalau Anda selama ini gak pernah sungguh-sungguh terima Tuhan, meskipun besar di gereja, Kristen KTP namanya, atau Anda bukan orang Kristen ya udah jelas-jelas lah, jelas-jelas belum di dalam Kristus. Kalau Anda mau terima Yesus hari ini, mujizat terbesar itu bukan kesembuhan, tapi keselamatan. Ketika orang Farisi itu dikejar-kejar Yesus, lihat mujizat kurang-kurang apa dia? Gak bertobat. Orang ini yang tangannya mati sebelah dihidupkan kembali. Hari ini, FYI for your information, dia sudah mati. Mau kita sehat pun nanti akan mati kalau Tuhan belum datang. Jadi mujizat terbesar itu adalah keselamatan, pertobatan, perubahan hidup, perubahan hati. Kalau ada di sini yang sudah mundur dari Tuhan, saya mau buka satu kesempatan untuk pengakuan dosa di hadapan Tuhan Yesus. Gereja kita gak setiap minggu lakukan itu kan. Tapi saya ingin membuka satu altar. Tapi bukan depan sini karena protokol kesehatan. Saya mau buka altar. Yaitu di mana Anda berada, Anda bisa berdiri. Yang perlu mengaku suatu dosa kepada Tuhan. Gak tentu ada dosa yang vulgar. Tapi kalau Anda merasa hari ini Anda ditemplak oleh Roh Kudus, Anda perlu terima Yesus. Anda tahu bahwa Anda sudah undur dari Tuhan atau belum kenal Tuhan sama sekali. Dan juga mereka yang belum dibaptis ya. Yang belum dibaptis Islam juga nanti ikut berdiri ya. Saya mau doakan supaya keselamatan Anda itu tidak hanya sekedar pengakuan, tapi ada langkah iman. Kalau sudah diselamatkan, ayo berani pasang cincinnya Tuhan, dibaptis. Karena baptisan adalah amanat agungnya.
Kalau itu Anda nanti sekalian berdiri waktu kita nyanyikan lagu ini, sujud di altarnya, bukan sujud bagi Anda, saya minta Anda justru berdiri di tempat. Gak usah malu, dilihatin kanan kiri. Malah saya juga, malahan saya cari apa yang bisa membuat orang itu tertantang. Kalau hanya angkat jari gini siapa yang tahu. Tapi kalau berdiri memang ada satu langkah iman. Di zaman-zaman kebangunan rohani stadion, orang-orang itu maju dari ujung sana berlari. Apa susahnya berdiri untuk mengakui Yesus di hadapan manusia. Anda yang berdiri nanti tidak usah hiraukan kiri kanannya. Fokus ke Yesus. Tapi jangan malu untuk berdiri kalau hari ini Anda mau membuat satu keputusan untuk mengikut Tuhan. Yang mundur, yang belum dalam Kristus, yang selama ini hanya Kristen KTP-an, atau yang dulu sudah pernah pelayanan, tapi jatuh dalam dosa, seks, perjinahan, ini itu. It's your time to make right with Jesus. Ini waktunya untuk buat sesuatu, membuat langkah. Untuk bereskan hatimu sama Tuhan. Jangan jadi orang Farisi itu yang hanya punya pengetahuan tentang Tuhan. You want to know Christ. Anda mau kenal Tuhan, mau kenal Allahmu. Tidak hanya tahu. Kalau itu Anda, saya tidak usah paksa-paksa, dorong-dorong. Saya percaya di ibadah ini ada freedom, ada kemerdekaan. Nanti ketika kita nyanyi ini mulai sekarang, berdirilah di tempat. Mulai sekarang, stand up. Sujud di altarnya. There we go. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, saat datang di altarnya. Terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Jangan gengsi sama Tuhan. Kalau yang perlu berdiri, berdiri langsung. Jangan disuruh dua kali. Berdiri saja, akui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menyayangimu, mengampunimu, membaharuimu. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Asyir dengan formulir Connect Me, segera hampiri semua yang berdiri, termasuk di sisi situ. Ubah hidupku, come on quick, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar.
altarnya. Oh Ramagamaya Shananamadagaya Ramo. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sadar dia barui hidupku. Sesuatu terjadi, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Amin. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu kesembuhan, keselamatan terjadi. Kesembuhan terjadi. Keselamatan, keselamatan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh haleluya, orang makamaya shanana madara. Haleluya, orang makamaya maralama dagaya shanana marama. Penuhi yang berdiri duluan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Oh ramaya shanana daya rana marama. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Oh ramaya maralama yasif. Hinoro ya raya raya mayasu. Hinara maya rama yasif. Rama yasif. Oh ya rama yasif dara maya ramo. Hinara rama yasif. Hinara rama ya. Hinara rama yasu. Hinara rama yasandara rama yasif. Hinara rama yasu. Haleluya, haleluya. Yang berdiri ikuti saya berdoa, letakkan tangan di dada, termasuk mereka yang tidak di sini yang live streaming sekarang. Bilang gini, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku selama-lamanya. Tuhan Yesus bantu aku setia. Hari ini ku letakkan percayaku pada Tuhan. Aku yakin kau mati untuk menebus dosaku, dan kau bangkit pada hari ketiga. Jadilah Tuhan juru selamatku, rajaku, sampai selama-lamanya. Jadikan aku anak terang dan anak firman mulai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Puji Tuhan.